Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, kita hadir di acara bersolawat. Semoga acara ini besar dan banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambahkan hidayah taufiknya Allah kepada kita semua. Di bulan Ramadan orang mukminin diwajibkan berpuasa. Orang mukminin di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Allah mewajibkan puasa, tidak memaksa. Allah mewajibkan sholat, tidak memaksa. Allah memerintahkan orang mukminin berpuasa, orang mukminin sholat. Allah tidak memaksa. Allah memberi kewajiban, memberi dorongan untuk kesempurnaan manusia sendiri, untuk kesempurnaan orang mukmin, untuk kesempurnaan kebahagiaan sampai di akhirat. Barang siapa yang ingin disempurnakan oleh Allah, jalan-jalannya disiapkan oleh Allah. Allah memberi ilham kejahatan dan Allah memberi ilham ketakwaan. Allah memberi ilham kebaikan dan Allah memberi ilham keburukan. Semua diberikan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia merdeka supaya memilih sendiri yang mana yang akan dipilih, kejahatan atau ketakwaan, kebaikan atau keburukan. Semua diberi ilham, ilham jahat dan ilham takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia merdeka untuk memilih jalannya sendiri. Allah memerintahkan berbuat baik, takwa dan sebagainya untuk kesempurnaan manusia sendiri. Dan juga Allah menyiapkan jalan ke surga, menyiapkan jalan ke neraka, menyiapkan surga, menyiapkan neraka. Bebas. Barang siapa yang ingin dilayani oleh Allah sampai di akhirat, jalannya disiapkan oleh Allah. Yang tidak menjalani jalan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan ke surga, jalan ke ridhonya Allah, memilih yang lain, maka dia harus siap-siap
membangun rumah sendiri di akhirat, membangun surga sendiri di akhirat, bisa menyempurnakan dirinya sendiri, membangun rumah sendiri di akhirat, membangun tempat sendiri, membangun surga sendiri di akhirat, tidak mungkin bisa. Tapi bagi orang yang ingin disiapkan oleh Allah, jalannya juga disiapkan, ilhamnya disiapkan oleh Allah, jalannya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberi perintah, Allah tidak memaksa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan perintah sholat ini tidak berat, perintah puasa tidak berat. Maka itu anak yang umur 10 tahun, umur 8 tahun banyak yang mampu berpuasa, umur 9 tahun dan tidak membahayakan. Padahal masih belum sampai kepada kewajiban. Anak yang masih umur 10 tahun tidak wajib, tapi sudah mulai belajar dan banyak yang mampu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ini bahwa perintah puasa tidak berat. Anak 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun bisa melaksanakan puasa. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berat. Tidak mungkin Allah memberi perintah mewajibkan seorang yang di luar kemampuan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi apabila sehat nanti, bila sudah sehat bisa melaksanakan puasa, bisa mengganti puasa yang ditinggalkan. Atau musafir perjalanan jauh. Dan demikian juga sholat, perintah sholat tidak berat. Yang wajib hanya 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita laksanakan tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit, tidak sampai 5 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau paling lama 4 menit, 5 menit, paling lama. Zuhur, asar, maghrib. Zuhur 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Berarti 25 menit, tidak sampai setengah jam, 1 hari 1 malam. Dan orang mengerjakan sholat, misalnya usaha untuk khusyuk, dengan bersungguh-sungguh usaha untuk mengerjakan sholat khusyuk, tapi tetap tidak bisa khusyuk, maka dinilai orang ini sholatnya dinilai khusyuk karena sudah berusaha. Orang ini masuk ke golongannya orang yang khusyuk sholatnya karena berusaha. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang diperintahkan Allah tidak ada yang berat. Kalau tidak mampu berdiri bisa duduk sholat, tidak bisa duduk, tidak mampu juga bisa berbaring. Tidak hafal bacaan-bacaan semua sholat, Fatihah yang hafal cukup Fatihah. Fatihah tidak hafal, hanya Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak ada yang berat, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan mampunya. Diterima, diterima. Asal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, barakah. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan dinamai bulan puasa dan juga dinamai bulan Al-Quran. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran,
hafal Fatihah, Fatihah dibaca. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran tidak bisa, karena bekerja, sambil bekerja kita bisa membaca Al-Quran, baca surat Ikhlas Al-Quran, atau Inna a'thainal kautsar, Fatihah dan sebagainya. Apa yang hafal dari Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran mensyukuri tuntunan Allah, mensyukuri tuntunan Allah, mensyukuri ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri ajaran Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian ini sekarang dalam rangka sholawat bersama. Orang yang bersolawat karena melaksanakan perintah Allah, menyambut perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Hadir tidak hadir hatinya tetap memperoleh pahala. Tapi bagi orang yang hadir hatinya, bukan hanya pahala yang diberikan, tapi makom, pangkat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Allah sendiri yang menggandeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang ingin berada di naungan Allah sampai akhirat, barang siapa yang ingin dilayani oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah, jangan jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Harus berusaha supaya berada di naungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammadur Rasulullah yang digandeng sendiri oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang ingin masuk di naungan la ilaha illallah, maka harus masuk di naungan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca sholawat apabila sampai di akhirat, apabila di akhir hidupnya tidak dimatikan oleh Allah kecuali husnul khotimah. Orang yang membaca sholawat diberi rizki husnul khotimah di akhir hidupnya. Kalau dia mempunyai ilmu, ilmunya husnul khotimah, umurnya husnul khotimah, pangkatnya husnul khotimah. Orang ini hadiah besar dari Allah.